Sholat beri belum? kuis. Sholat dulu, Cok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok B3, Rangkaian Digital Paralel 2. Dan sebelumnya perkenalkan juga nama saya Faisal Mutas Hidayat bersama rekan saya. Alfa Askar Sani dengan NIM M04324119. Oh, sorry ya, salah-salah. 1019. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas Radik yang ketiga, di mana kita diminta untuk menyederhanakan fungsi keymap yang kita udah buat sebelumnya menggunakan multiplexer. Sederhana kayak gitu ya. Nah, ini yang apa namanya eh, berdasarkan soal kan pixel-pixelnya. Terus kita pisahin nih pixel 3, pixel 4, dan pixel 5. Nah, eh, di sini kita dari tugas yang sebelumnya udah mendapatkan fungsi sum of product di sini. Untuk yang pixel ketiga ada WX aksen ditambah W aksen X ditambah Y ditambah Z aksen. Pixel 4 W plus XZ aksen plus Y aksen. Kemudian W aksen, X aksen, Y aksen, dan juga Z. Nah, dari situ kita tentukan nih input-inputnya berupa eh, W, X, dan Y. Terus nanti selection lainnya kita pakai eh oh sorry. Pokoknya nanti kita pakai nilai yang berubah-ubahnya itu Z 010101. Kemudian kita dapatkan mintermnya dari mengerjakan fungsi ini. Nah, di sini kita kan udah dapat nih semuanya. Dari apa namanya? Dari berbagai macam kondisi W, X, Y, dan juga Z didapatkan kondisi-kondisi seperti berikut. Nah, di sini kita analisa kondisi WXY dan juga Z-nya menghasilkan minterm seperti apa. Nah, di sini kan untuk yang pertama, nah di sini kita pisahnya dua-dua ya, karena kan WXY yang ini kan sama ya. Jadi untuk kondisi WXY yang 0, 0, 0 eh, dan kondisi Z 0, 1 itu kita dapat mintermnya 1, 0. Nah, ketika Z-nya 0, kita dapat mintermnya 1. Ketika Z-nya 1, kita dapat mintermnya 0. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa value yang kita dapat, output yang kita dapat, F-nya berupa Z aksen, berupa kebalikan dari Z. Jadi kalau Z-nya di input 1, kita dapat outputnya 1. Kalau Z-nya di input 0, kita dapat outputnya 1, seperti itu. Nah, kemudian untuk bawahnya, eh, di sini kan ada Z aksen, kira-kira kondisinya sama lah ya. Nah, untuk yang ini, eh, kita lihat kondisinya ketika WXY001 dan kondisi-kondisi lainnya yang menghasilkan value sama 1 ya. Nah, di sini kondisinya ketika Z 0, kita mendapatkan output 1. Ketika Z-nya 1, kita mendapatkan outputnya 1. Jadi, mau bagaimanapun kondisi Z-nya, kita mendapatkan output sejumlah 1. Seperti itu. Kemudian untuk kita analisa juga untuk pixel yang keempat. Nah, kurang lebih untuk yang value-nya 1 sama Z aksen itu kondisinya sama. Kira-kira saya nggak perlu jelasin ulang ya. Nah, tapi di sini ada yang kondisinya 0. Nah, jadi untuk kondisi Z-nya 0 sama, ataupun 1 menghasilkan output 0 mau bagaimanapun kondisinya. Jadi, kita dapat value nilai tetap berupa 0. Nah, terus di Pixel 5 sendiri yang 0 ini juga sama. Saya nggak perlu jelasin ulang. Nah, tapi di sini ada value berupa Z, di mana ini merupakan hasil analisa dari sini. Ketika Z-nya nilainya 0, maka kita mendapatkan outputnya 0. Ketika Z-nya 1, kita mendapatkan output 1. Nah, maka dari itu kita bisa sederhanakan dalam bentuk logisimnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, izin buat menjelaskan. Sal boleh buat share screen juga yang Excel-nya nggak? Biar bisa dilihat. Oke, oke, boleh, boleh. Bisa dual screen kok. Bisa nggak ya? Sebentar ya? Coba. Udah, Tutup ya? di situ udah share screen kan ya? Udah. Oke, izin menjelaskan. Jadi di sini tadi kita melihat bahwa di pixel ketiga ya, kita masuk pixel 3, itu kita input data lainnya itu berdasarkan Z absen sama nilai konstan yaitu nilai 1. Jadi buat pixel ketiga
itu ketika Z-nya eh, 0, maka dia akan menyala. Dan kalau misalkan Z-nya kita eh, true, karena tadi berdasarkan Z absen ya, input data lainnya, maka dia akan pixelnya akan mati. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke pixel yang keempat. Pixel yang keempat itu input lainnya ada Z absen 0 sama 1. Sama aja. Kalau di sini Z-nya bernilai 0, maka dia akan hidup karena dia menggunakan Z absen. Tapi kalau misalkan di sini Z-nya kita hidupkan, dia masih berdasarkan nilai konstan 1 sama 0 ya. Begitu. Nah, kalau yang di pixel kelima itu ketika Z kita berdasarkan nilai Z-nya. Jadi ini benar-benar dari input Z-nya aja. Kalau misalkan yang Z-nya true, maka dia hidup. Kalau Z-nya false, maka dia akan mati. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari logism multiplexer yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Saya cukupkan dan akan ditutup oleh rekan saya. Oke, terima kasih penjelasannya Alfat. Izin menambahkan ataupun mengoreksi juga, itu juga dilihat dari kondisi WXY-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti WXY-nya berubah, ya tergantung sama value yang tadi kita cari. Jadi nanti kalau misalkan, ya pokoknya melihat kondisi WXY-nya juga, menyala atau matinya gitu, kurang lebih. Terima kasih. Sekian dari kelompok B3 paralel 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.